Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Betty Nurhayati MA dan selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung. Perkenalkan, saya Fahrina Puji Aulia, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Namun sebelum saya mulai presentasi, ada sebuah quotes untuk teman-teman semua, yaitu menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Maka dari itu saya akan menyampaikan suatu ilmu dengan tema toleransi antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terlahir sebagai negara yang kaya akan masyarakatnya yang multikultural karena terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan lain-lain. Menurut hukum, Indonesia mempunyai 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di agama Islam sendiri terdapat organisasi keagamaan, salah satunya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Organisasi tersebut merupakan organisasi Islam di Indonesia yang memiliki pengikut cukup banyak. Tidak hanya pengikut, pengaruh keduanya pada negara ini juga cukup besar dalam berkontribusi mendorong kelahiran Indonesia merdeka. Yang pertama, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912, yang dominan bergerak di bidang pendidikan. Organisasi ini identik dengan masyarakat perkotaan. Tujuan dari Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses berdakwah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926, yang dominan bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Organisasi ini identik dengan masyarakat pedesaan. Tujuan dari NU adalah untuk menjaga tradisi keagamaan agar tidak lenyap, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keduanya memiliki perbedaan dalam hal menjalankan pengamalan ajaran agama Islam. Dapat dilihat dalam segi keagamaan, ibadah tarawih NU menjalankan sebanyak 20 rakaat, sedangkan Muhammadiyah hanya 8 rakaat. Tradisi pengamalan NU seperti berzikir bersama setelah sholat fardu, membaca puji-pujian menjelang sholat berjamaah, menjalankan tradisi tahlilan, yasinan, ziarah kubur, dan membaca doa kunut ketika sholat subuh. Sedangkan Muhammadiyah tidak menjalankan semua itu. Lalu untuk menentukan awal puasa, NU menggunakan metode ruqyah, sedangkan Muhammadiyah dengan pendekatan hisab. Hasilnya kadang sama, kadang berbeda. Yang kedua, dalam segi pendidikan, Muhammadiyah dalam mengenyam pendidikan lebih berorientasi pada pendidikan formal, terbukti dengan banyaknya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang telah didirikan, sedangkan NU lebih berorientasi pada pendidikan di pesantren yang salafi, terbukti dengan adanya pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Indonesia, Pancasila digunakan sebagai falsafah hidup, artinya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya mampu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial. Sebagai masyarakat Indonesia yang berketuhanan, diharapkan mampu menanamkan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghormati aliran-aliran atau organisasi yang berbeda. Dapat diwujudkan dengan yang pertama, tidak menyalahkan atau menghina ajaran ormas keagamaan orang lain dengan menganggap benar ormas keagamaan yang diikutinya. Contohnya, menyalahkan pembacaan doa kunut ketika sholat subuh oleh orang NU karena menurut orang Muhammadiyah pembacaan tersebut tidak dianjurkan. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ormas keagamaan yang diikutinya, namun memberikan kebebasan orang lain untuk mengikuti ormas keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat perbedaan ormas keagamaan. Contohnya, orang Muhammadiyah yang ikut serta membantu acara tahlilan atau yasinan yang diselenggarakan oleh orang NU dengan membantu menyiapkan makanan atau tempat pelaksanaannya. Yang keempat, menghargai pandangan dan pendapat orang lain yang berbeda.
Contohnya pada perbedaan penentuan awal puasa, di mana terkadang ketika awal melaksanakan ibadah puasa antara Muhammadiyah dan NU tidak sama waktunya. Namun, perbedaan tersebut tidak dijadikan untuk saling menyalahkan, mengganggu, ataupun menghina, tetapi keduanya menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Yang kelima, turut menjaga kedamaian dan ketertiban. Contohnya, ketika orang NU sedang melaksanakan acara tahlilan, maka orang Muhammadiyah sebaiknya turut menjaga ketertiban dengan tidak membuat keramaian atau keributan yang mengganggu keberlangsungan acara tahlilan tersebut. Pada perbedaan tersebut bukan berarti dijadikan sebagai batas antara orang yang mengikuti organisasi Muhammadiyah dengan yang mengikuti organisasi NU. Secara harfiah, sebenarnya antar keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu keduanya menganut agama Islam dengan Tuhan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang harus dipedomani, serta sama-sama berkiblat kepada Ka'bah. Keduanya pun sama-sama berusaha menjalankan kelima rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Adanya sikap toleransi salah satunya untuk mencegah konflik antar kelompok atau antar organisasi. Apabila kita sudah menerapkannya dengan baik, maka akan timbul beberapa manfaat yang dapat kita rasakan, yakni yang pertama, mampu meningkatkan keimanan, yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme, yang ketiga, memperkuat persaudaraan sebangsa dan setanah air, yang keempat, mudahnya menuju mufakat dan menjadikan bangsa yang sejahtera. Artinya, orang yang mengikuti organisasi Muhammadiyah ataupun NU telah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar, yaitu bukti ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, yang mana sudah menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa di Indonesia keberadaan organisasi keagamaan semacam ini sangat penting, baik itu organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Ahmadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Al-Washriyah, atau sebagainya. Keberadaannya yakni untuk membangun dinamika dan saling memperkokoh, sehingga akan terciptanya keharmonisan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Saya Fahrina Puji Aulia, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like and share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.